Halo sahabat, selamat datang kembali di channel Gerak Kehidupan. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting, bagaimana menjadikan rumah sebagai tempat pendidikan pertama yang humanis untuk anak-anak kita. Pernahkah Anda berpikir bahwa rumah bukan hanya tempat berteduh, tapi juga merupakan sekolah pertama bagi anak-anak kita? Ya, benar sekali. Sebelum mereka mengenal dunia luar, sebelum mereka menginjakkan kaki di sekolah formal, rumah adalah tempat mereka belajar tentang kehidupan. Tapi tunggu dulu. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan pendidikan humanis? Pendidikan humanis adalah pendekatan yang menempatkan anak sebagai manusia seutuhnya, bukan robot yang harus mengikuti semua perintah, bukan juga mesin yang harus selalu sempurna. Mari kita bayangkan sejenak. Ketika anak pulang sekolah dengan nilai yang kurang memuaskan, apa respons pertama kita? Apakah kita langsung marah dan menghukum? Atau kita duduk bersama, mendengarkan cerita mereka, dan mencari solusi bersama-sama? Nah, untuk menciptakan rumah yang humanis, ada beberapa hal yang bisa kita terapkan. Pertama, ciptakan ruang dialog. Ajak anak berbicara, dengarkan pendapat mereka. Biarkan mereka mengekspresikan pikiran dan perasaan tanpa takut dihakimi. Kedua, bangun rutinitas yang menyenangkan. Misalnya, jadikan waktu makan malam sebagai momen berbagi cerita, atau tetapkan Sabtu seru di mana keluarga melakukan aktivitas kreatif bersama. Ketiga, tunjukkan bahwa belajar bisa terjadi di mana saja. Saat memasak bersama, kita bisa mengajarkan matematika melalui takaran bahan. Ketika berkebun, anak bisa belajar tentang sains dan kesabaran. Yang keempat, dan mungkin yang paling penting, adalah memberikan contoh. Anak-anak belajar lebih banyak dari apa yang mereka lihat dibandingkan apa yang mereka dengar. Tunjukkan bahwa kita juga terus belajar, membaca, dan mengembangkan diri. Saya ingat pengalaman pribadi saya dengan putra saya. Suatu hari dia pulang dengan wajah murung, karena kalah dalam lomba di sekolah. Alih-alih langsung memberi nasihat, saya mengajaknya duduk di teras, menikmati es krim favorit sambil berbincang. Dari percakapan itu, dia belajar bahwa kegagalan adalah bagian dari proses belajar. Penting untuk diingat bahwa setiap anak adalah unik. Ada yang cepat menangkap pelajaran melalui visual. Ada yang lebih mudah belajar dengan praktik langsung. Tugas kita adalah memahami keunikan mereka dan mendukung proses belajar yang sesuai. Menciptakan lingkungan belajar yang humanis juga berarti memberikan ruang untuk bermain. Bermain bukan sekadar hiburan, tapi cara anak mengeksplorasi dunia dan mengembangkan kreativitas. Biarkan mereka bermain, kotor, dan kadang membuat kesalahan. Jangan lupa untuk merayakan setiap pencapaian, sekecil apapun. Ketika anak berhasil menyelesaikan puzzle pertamanya, atau akhirnya berani tidur sendiri, rayakan. Ini membangun kepercayaan diri dan motivasi intrinsik mereka. Bagaimana dengan teknologi? Di era digital ini, kita tidak bisa menghindarinya. Yang penting adalah mengatur penggunaannya dengan bijak. Jadikan teknologi sebagai alat bantu belajar, bukan pengasuh digital. Satu hal yang sering terlupakan adalah pentingnya memberikan waktu untuk diri sendiri. Anak perlu memiliki momen pribadi untuk merenung, bermain sendiri, atau sekadar beristirahat. Ini membantu mereka mengenal diri sendiri lebih baik. Ingat, menciptakan rumah yang humanis bukan berarti tanpa aturan. Tetapkan batasan yang jelas, tapi fleksibel. Jelaskan alasan di balik setiap aturan, dan bersedia mendiskusikannya ketika diperlukan. Yang tak kalah penting adalah menunjukkan kasih sayang secara konsisten. Pelukan, kata-kata positif, dan waktu berkualitas bersama adalah investasi berharga dalam tumbuh kembang anak. Sahabat, mendidik anak memang bukan perkara mudah. Ada hari-hari yang menantang, ada masa di mana kita merasa lelah. Tapi percayalah, setiap usaha kita untuk menciptakan lingkungan belajar yang humanis akan membuahkan hasil yang manis. Sebelum mengakhiri video ini, saya ingin mengajak Anda semua untuk berbagi pengalaman di kolom komentar. Bagaimana cara Anda menciptakan suasana belajar yang humanis di rumah? Apa tantangan yang Anda hadapi? Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini agar kita bisa terus berbagi tips dan inspirasi tentang pengasuhan anak. Sampai jumpa di video berikutnya.
Tetap semangat, dan jangan lupa untuk selalu memberikan yang terbaik untuk buah hati tercinta.